NPM 216510420 dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Ini adalah tugas mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dosen pengampu Ibu Nurul Fauzia SPD MPD. Di sini saya akan mempraktikkan model pembelajaran discovery learning dengan materi sistem gerak pada manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu. Semua, Bu. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yesi, Hadir, Bu. Yeni, Hadir, Bu. Rosa Hermalia, Hadir, Bu. Linda Safitri. Hadir, Bu. Baiklah, materi kita pada siang hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia merupakan satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia melakukan suatu gerakan. Sistem gerak pada manusia terdiri dari otot, tulang, dan sendi. Nah, Ibu akan membahas tentang tulang atau rangka. Tulang adalah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk gerak pasif, artinya tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Tulang sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak, tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menyangga tubuh sekaligus melindungi organ-organ vital manusia. Struktur tulang itu ada periosteum. Periosteum itu adalah lapisan terluar atau membran yang menutupi tulang. Membran ini punya peran penting dalam pertumbuhan maupun perbaikan tulang. Selanjutnya ada tulang kompak atau tulang keras. Tulang kompak ini berada di bawah membran periosteum dan mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Serabut elastis ini punya peran penting karena berfungsi mempertahankan kekuatan tulang agar tidak rapuh dan tidak mudah patah. Selanjutnya ada tulang spons. Tulang spons berada di bagian tengah sekaligus ujung pada tulang yang biasanya disebut tulang sumsum. Bagian ujungnya tertutup oleh jaringan tebal dan lunak yang disebut tulang rawan atau kartilago. Selanjutnya sumsum tulang. Sumsum adalah bagian dalam tulang yang mengandung banyak lemak. Sumsum juga berfungsi sebagai penghasil sel darah pada tubuh manusia. Nah, selanjutnya fungsi tulang. Tulang memiliki fungsi yang pertama memberikan bentuk tubuh, yang kedua menahan sekaligus menegakkan tubuh manusia, yang ketiga tulang menjadi tempat melekatnya otot atau otot rangka. Nah, yang keempat tulang berfungsi sebagai melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Contohnya, ada yang tahu contohnya? Tidak, Bu. Baik, contohnya itu organ jantung, otak, dan paru-paru. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak. Tulang baru akan bergerak ketika dihendaki otot. Yang terakhir ada sebagai penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Nah, yang tadi kan Ibu menjelaskan tentang tulang, sekarang tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Otot
Berinti satu ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Otot lurik. Otot lurik ini berinti banyak dan menutupi rangka, sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran dan diperintah oleh otak. Yang terakhir, otot jantung. Sesuai namanya, otot ini berada di organ jantung. Otot ini bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah otak. Struktur otot terdiri dari serabut yang apabila dilihat dari mikroskop akan tampak bergaris-garis. Setiap serabutnya mengandung ribuan benang bernama myofibril. Nah, myofibril mengandung filamen protein. Sedangkan filamen protein terbagi menjadi dua jenis, yaitu aktin dan miosin. Setelah Ibu menjelaskan tadi otot, tulang, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sendi. Sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi, sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Struktur sendi terdiri dari tulang rawan yang memungkinkan tulang atau rangka manusia dapat bergerak dengan mudah. Sendi juga dilapisi membran bernama sinovium yang menghasilkan cairan kental untuk membantu menjaga kesehatan tulang rawan. Secara garis besarnya, sendi berfungsi untuk menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Jenis gerakan atau sendi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru dia berfungsi untuk membantu tulang agar bergerak bebas ke arah manapun. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Yang kedua, sendi engsel berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang seperti engsel pintu. Contohnya sendi pada siku tangan. Yang ketiga, sendi putar. Contohnya sendi antara tulang tengkorak dan leher sehingga kepala bisa melakukan gerakan memutar, mengangguk, dan menggeleng. Yang keempat, sendi pelana berfungsi membantu gerakan ke samping dan ke depan terdapat pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser berfungsi menghubungkan dua tulang berpermukaan datar agar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya tulang pergelangan tangan, kaki, dan tulang belakang. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Yesi. Jadi kan tadi ada tulang spons tuh ya Bu. Di mana itu letak tulang spons Bu? Nah, jadi tulang spons itu berada di bagian tengah sekaligus ujung tulang. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu yang akan bertanya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang tulang ya. Ibu ingin bertanya, apa sih salah satu fungsi dari tulang? Silakan Yesi. Untuk memberi bentuk pada tubuh. Yang lain ada yang mau menambah? Ya, Menahan tubuh. terima kasih, jawaban kalian berdua sangat benar. Baiklah, sekian penjelasan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu minta maaf jika ada kata-kata Ibu yang tidak sopan atau tidak enak didengar kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love myself, but I like me better when I'm with you.